Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu yang untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang mana Ia telah memberi kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Pada hari ini saya akan menyajikan materi tentang kematian. Mengulas tentang kematian karena kematian jarang diingat orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarahlah ke kuburan karena hal itu dapat mengingat kalian pada kematian." Haji riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat beristirahat yang kita terakhir menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru. Kita sebuah lubang kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengarkan dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara berzikir, bertaubat dan menjauhi diri dari hal-hal yang dilarang agama. Manfaat mengingat mati. Adapun manfaat dari mengingat mati adalah yang pertama yaitu selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, rajin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tidak cinta dunia berlebihan karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan dan pada saat kematian tiba kita hanya menggunakan kain kafan saja. Bila menghadapi cobaan lebih sabar dan kuat karena tahu siksa di alam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Bertaubat, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Seiring seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah dan saat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang yang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi mencintai pada akhir hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Za'arah Ibni Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya. Haji riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang pernah disampaikan oleh Ustadz di masjid pada saat bulan puasa kemarin, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim mengingatkan mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana atau sedang apa, karena kematian itu ada hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat, hanya Allah yang tahu. Yang seharusnya kita ingat dalam kematian adalah kedatangannya yang mendadak, dan bila sudah datang waktunya tidak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khotimahkah atau su'ul khotimah, akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal soleh
yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan berperbanyak zikir kepada Allah, banyak mengingat mati. Husnul khotimah. Penyebab su'ul khotimah menurut sebagian ulama ada 4 faktor. Yang pertama yaitu mengabaikan sholat, yang kedua yaitu minum khamar, yang ketiga durhaka kepada orang tua, yang keempat menyakiti kaum muslim. Menurut bahwa Nabi telah bersabda, perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikannya zuhud di dunia. Jika kalian mengingatkan kita kaya, ia akan menghabiskan harta di jalan Allah. Jika ia mengingatkan ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia terus bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Jumu'ah ayat ke-8. Demikian pula dalam surat Al-Qaf ayat 19, Allah berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya, dan demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya. Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari, setiap malam dengan sama dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ditahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk sebelum tidur berdoa dan setelah tidur berdoa. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian. Sebelum tidur diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingatkan kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingatkan kematian manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggalkan dalam keadaan sia-sia dengan sesuai dengan apa yang menjadikan kebiasaannya. Misalnya pencandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggalkan dalam keadaan memalukan hal maksiat yang bisa mereka lakukan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum.